Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Direksi BRI Finance Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lala Latifa, di sini sebagai Project Manager. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan SIB Project pada perusahaan BRI Finance. Khususnya yaitu dalam pengembangan prototype Knowledge Management System yang akan diimplementasikan di perusahaan kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai BRI Finance itu asal muasalnya seperti apa. Jadi BRI Finance ini merupakan anak perusahaan dari Bank BRI yang bergerak di sektor pembiayaan. Didirikan pada 7 Desember 1983 dengan awal mula namanya yaitu PT Sari Usaha Leasing dan kemudian perusahaan ini berganti nama menjadi BRI Finance pada tahun 2016 dan sepenuhnya dimiliki oleh Bank BRI. Kemudian untuk produk BRI Finance, di sini BRI Finance menawarkan berbagai produk pembiayaan yang terbagi dalam dua divisi, yaitu ada konsumer dan komersial. Di mana untuk divisi konsumer, kami menyediakan pembiayaan untuk individu seperti mobil baru, mobil bekas, multiguna, dan motor baru. Dengan suku bunga yang kompetitif dan proses tentunya yang mudah. Sementara untuk divisi komersial, kami juga memberikan solusi pembiayaan bagi perusahaan, seperti pembiayaan fleet untuk kendaraan operasional atau COP dalam jumlah besar, serta pembiayaan alat berat dan kendaraan niaga seperti truk, forklift, dengan ketentuan fleksibel dan tetap menawarkan suku bunga yang bersaing, serta proses yang cepat untuk kebutuhan suatu perusahaan. Kemudian untuk firm environment, BRI Finance ini beroperasi dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai regulasi, begitu ya, Eh, seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Nah, hal ini berhubungan langsung dengan hal-hal seperti aturan suku bunga dan perpajakan yang mempengaruhi setiap langkah di perusahaan kami. Kemudian untuk komunitas global atau jaringan global, ini juga memiliki peran yang besar. Dengan banyaknya cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, di sini kami bisa lebih mudah menjangkau pelanggan. Semua ini berkat dukungan dari Bank BRI. Dan juga tidak lupa untuk fokus utama kami yaitu tentu customer ya atau pelanggan. Di sini kami melayani dua segmen besar, yaitu yang pertama individu dan kemudian ada company atau perusahaan. Di mana untuk individu ini membutuhkan suatu pembiayaan gitu, yang membutuhkan pembiayaan untuk kendaraan mobil atau motor pribadi, serta pembiayaan untuk company, suatu perusahaan yang membutuhkan alat berat atau kendaraan niaga, serta kendaraan operasional dalam jumlah yang besar. Selain itu, BRI juga mempunyai kompetitor dengan perusahaan seperti MTF, Orix, dan BFI. Hal ini dapat mendorong BRI Finance agar terus berinovasi agar tetap bisa memberikan layanan yang terbaik. Selanjutnya, BRI Finance juga didominasi oleh Bank BRI sebagai pemegang saham utama yang memastikan di situ berjalan dengan tata kelola yang baik ya. Jadi untuk susunan Dewan Komisaris, di sini ada Bapak Sigit Murtioso, kemudian komisarisnya yaitu Doni Ramadhani, dan komisaris independennya yaitu Ibu Diah Devawati Ande. Kemudian untuk susunan direksi saat ini yaitu Bapak Wahyudi Darmawan sebagai direktur utama, kemudian ada Bapak Primartono Gunawan sebagai direktur bisnis, Bapak Ari Prayuwana sebagai direktur manajemen risiko, dan Bapak Willy Halim sebagai direktur operasional. Kemudian tidak lupa SDM ini juga kami memiliki SDM yang berkualitas dan terus berkembang untuk menjadi pilar utama dalam meraih kesuksesan. Nah, di sini tim kami juga siap untuk mendukung visi dan misi besar BRI Finance ke depannya. Untuk sumber daya manusia di BRI Finance ini meningkat dari awalnya pada tahun 2020 sebanyak 757 orang, meningkat menjadi 845 orang. Kemudian yang terakhir, tidak lupa juga pemasok atau supplier. Di sini juga berperan penting dalam kelancaran operasional kami,
Perusahaan kami, BRI Finance, khususnya dalam menyediakan kendaraan dan alat berat yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Contohnya, semisal untuk divisi konsumer, di sini ada kendaraan pribadi dengan merek seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, dan Suzuki. Kemudian untuk divisi komersial, di sini kita juga bekerja sama dengan supplier, dealer, Unita Tractor, Hexindo, Indomobil Hino, Kobex, dan Astra Internasional, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebagai project manager, saya berharap proyek ini dapat memberikan wawasan baru bagi BRI Finance, khususnya dalam pengembangan sistem dan efisiensi operasional. Dengan adanya Knowledge Management System diharapkan tim dapat mengakses informasi lebih cepat dan berbagi pengetahuan secara efektif yang akan mempercepat pengambilan suatu keputusan. Nah, di sini proyek ini juga bertujuan meningkatkan kolaborasi antar tim dan kecepatan respons terhadap kebutuhan pelanggan, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Kemudian, untuk pihak eksternal, diharapkan proyek ini akan memberikan pemahaman lebih mengenai produk dan proses bisnis BRI Finance, mulai dari pengajuan hingga layanan purna jual. Hal ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai proyek pengembangan Knowledge Management System di BRI Finance ini. Saya berharap bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu Dewan Direksi demi keberhasilan implementasi proyek ini. Terima kasih atas perhatian dan pendukungannya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan insight bagi kemajuan BRI Finance ke depannya. Let's work together to make this project a success and bring positive change to our organization. Let's do this.